Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani, NIM 18103211108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya dapatkan dari teori akuntansi keuangan. Yang pertama itu materi yang pertama, akuntansi perubahan biaya. Akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga adalah perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Pengertian perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Masalah perubahan harga. Perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi. Dalam hal yang pertama, penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Yang kedua, unit pengukur. Berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Yang ketiga, kapital. Berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya finansial atau fisik. Akuntansi daya beli konstan. Tujuannya adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset lain dalam rangka menghasilkan pendapatan. Akuntansi kos sekarang. Tujuannya adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Dasar pengukuran dalam kaitan dengan perubahan harga. Yang pertama, kos pengganti, yang kedua nilai jual sekarang, dan yang ketiga nilai terrealisasi harapan. Materi yang kedua, kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari tujuan dan prinsip dasar yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Perlunya kerangka konseptual antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu yang baru muncul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Tujuan kerangka konseptual. Tujuan informasi tersebut harus bermanfaat untuk yang pertama, keputusan ekonomik, yang kedua, memprediksi prospek arus kas, dan yang ketiga, mengetahui sumber daya, klaim atas sumber daya, serta perubahannya dari suatu badan usaha. Karakteristik pertama yang diperlukan pengambil keputusan. Yang pertama itu relevansi, yaitu batasan waktu, kemampuan prediksi, dan ketiga nilai umpan balik. Yang kedua reliability. Yang pertama dapat diverifikasi, yang kedua menunjukkan kebenaran, dan yang ketiga netral. Pengembangan kerangka konseptual. Penetapan standar berdasarkan prinsipal, informasi untuk mengambil keputusan dan pendekatan teori akuntansi. Materi yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku bersangkutan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari laporan keuangan itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengungkapan laporan keuangan. Terdapat 3 konsep dalam pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama itu pengungkapan yang cukup, yang kedua pengungkapan yang wajar, dan yang ketiga pengungkapan yang lengkap. Manfaat pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama bagi kepentingan perusahaan, yang kedua bagi investor, dan yang ketiga bagi kepentingan nasional. Materi yang keempat adalah konsep penghasilan.
Penghasilan adalah suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pertama pendapatan dan yang kedua keuntungan. Terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan. Yang pertama pendekatan sumber dan yang kedua pendekatan pertambahan. Pengakuan dan pengukuran penghasilan. Prinsip umum. Secara umum, penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal dan penjualan. Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. Imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat penggunaan aktiva. Yang kelima adalah konsep liabilitas. Utang pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang akibat transaksi atau kejadian masa lalu suatu badan usaha atau perusahaan masa kini. Ciri-ciri utang. Keharusan sudah ada saat sekarang. Yang kedua, akan terjadi arus keluar di masa yang akan datang. Yang ketiga, transaksi atau kejadian yang menimbulkan keharusan telah terjadi di masa yang lalu. Utang itu terbagi atas dua, yaitu utang lancar atau jangka pendek dan utang tidak lancar atau jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi yaitu 12 bulan, dan utang jangka panjang kewajiban yang akan dilunasi dalam periode lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi dilihat dari tanggal laporan keuangan. 6. Konsep laba. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari pusar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Materi yang ke-7. Konsep ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Komponen ekuitas. Modal setoran terdiri dari modal yuridikasi atau legal kapital yang dihitung berdasar nilai dari penunjukan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyusunan periode sebelumnya, dan dividen. Penyusunan modal belum terrealisasi. Materi selanjutnya, materi yang ke-9, yaitu konsep aset. Aset adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Pengukuran dan pengukuran aset. Dasar pengukuran ini yang lebih baik karena dapat menunjukkan informasi yang wajar, terutama untuk nilai aset yang disajikan, berkaitan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Bila ditinjau dari sudut pandang interpretasional, pengukuran aset dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya penerimaan kas atau aset lainnya untuk masa yang akan datang. Pengungkapan aset tetap. Menurut Suwarjono, pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Penyajian aset tetap. Menurut PSAK nomor 1, dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Ernawati menyatakan bahwa di neraca aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap.